Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran online kita pada hari ini. Oke. Nah, untuk anak didik kami kelas 10 ya. Adapun materi kita hari ini masih melanjutkan tentang pembahasan konsep mall ya. Konsep mall. Nah, jadi kita masih membahas tentang konsep mall kan begitu. Oke. Nah, jadi Oke, sebentar ya. Sebentar. Ada ini. Menunggu kawan yang lain sebentar ya. Makanya tadi sebelum jam 10 kan Anda minta mana teorinya dulu biar di setting dulu. Masa wanita ya? Wanita yang mana nih? Bingung. Gak konsen dia gara-gara wanita. Wanita memusingkan wanita ini. Konsentrasi lagi. Tadi itu kelas berapa? Kelas 8. Rubah salah kelas 9. Siapa wanitanya juga nama tanda tegur lah. Dan gitu lah maksudnya. Apa nggak bisa spesifik? Ini kamu bisa tadi sapu. Iya, maksudnya besar-besar. Bisa ada anak ini kan. Itu kan angkat. Masih jadi ya. Motor saya. Sehingga anak udah gak ada harus lagi. Cuman minum dia agak rapi dulu, bersih dulu sedikit. Baru nanti gosok pakai masker.
Iya tuh ada yang gigitin aku itu. Masih pakai lem basah nanti nih. Iya makanya. Ingat. Hampir sama judulnya. Berarti Ustadz salah kirim ya? Salah kirim berarti. Ya, ada. Hah? Kenapa? Bimbas. Mirip ya? Pantes lah. Ini lanjut. Hah? Bukan yang ini kan? Ini apa saja ya? Nanti salah lagi. Dari apa? Ini kan? Ini ya. Ini 10B. Hah? Bukan ini. Berapa kali kan? Mana ada larinya? Walaupun penyangga.
dari ini aja Google Drive. Nggak mau baca dia. Selesai. Zat? Iya. Eh, mana dia? Mana dia? Drive. Kembali. Ya, oke lah. Salah ini lagi. Ada tuh ke jam berapa? Jam 6 lah. 3 lah. Apa dulu ya? Masalahnya bilang bang dari tuh. Ini menurut ini Bang, materinya langsung kayak Satu teorinya, tadi setan sudah bilang salah masih teori pasca. Ini cuma lagi anak matikan aja saya. Bismillah, bismillah. Bismillah tuh. Bismillah. Nah, gitu-gitu aja dia. Mana? Niat. Mana dia apa emang? Kalau itu lah, dia lah, orang imam lu. Yang masih tahu. Kan? Masih tahu. Ada ilmu. Downloadnya berarti. Apanya tadi? Download ini. Yang belah sini aja. Hah? Download internet. Iya. Oh, ke situ tempatnya. Mulailah Ustaz. Udah bisa Ustaz. Oke, anak-adik kami kita lanjut ya. Maaf tadi karena ada kesalahan dari Ustadz. Jadi Ustadz mohon maaf. Oke, kita lanjutkan materi untuk kita kimia kita hari ini. Nah, jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang konsep mol ya. Konsep mol tentang hubungan hubungan antara hubungan mol dengan jumlah partikel, hubungan mol dengan massa, dan hubungan mol dengan volume. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang penentuan rumus empiris, rumus molekul senyawa hidrat dan kadar zat dalam senyawa. Nah, jadi di sini akan kita bahas mengenai penentuan rumus empiris. Nah, rumus empiris itu apa pengertiannya? Kemudian rumus molekul apa pengertiannya? Nah, kemudian nanti di sini akan kita bahas tentang tentang kadar zat dalam senyawa ya. Nah, jadi sudah kita ketahui cara mencari mol itu berdasarkan jumlah partikel, rumusnya apa? Udah kita pelajari kemarin kan. Nah, kemudian cara mencari mol dari massa, rumusnya apa? Juga sudah kita pelajari. Kemudian cara mencari mol dari volume juga sudah kita pelajari. Nah, kita lanjut ya. Untuk untuk rumus empiris ya, rumus empiris itu cara mencarinya yaitu dari perbandingan perbandingan ini ya, perbandingan persennya begitu ya. Nah, jadi misalkan kalau misalkan rumus empiris ya, penentuan rumus empiris, maka di situ yang pertama kali kita cari yaitu massa unsur atau persen unsur penyusun senyawa. Jadi massanya ya, massa unsur atau persen unsur dari senyawa. Kemudian pembagian massa atau persen unsur dengan AR masing-masing. Nah, jadi pembagian massa atau persen unsur ya dengan AR masing-masing. Jadi
jikalau diketahui masanya, massa suatu zat itu, maka kita bagi dengan AR masing-masing. Atau jika diketahui persennya, maka kita bagi dengan AR masing-masing. Nah, jadi perbandingan mol terkecil, nah itulah rumus empiris dari suatu senyawa tersebut, begitu ya. Nah, sedangkan rumus molekul ya, nanti rumus molekul akan kita pelajari. Oke, nah untuk yang pertama untuk rumus empiris, nah ini ada contohnya ya. Suatu senyawa hidrokarbon mengandung 85,7% massa karbon dan sisanya massa hidrogen. Jika ditentukan ARH 1 C sama dengan 12 dan massa molekul relatif senyawa hidrokarbon 56, tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, jadi rumus empirisnya, maka kita cari dulu persennya. Kita di sini diketahui persennya ya kan. Nah, berarti persen dari massa karbon. Persen dari massa karbon adalah berapa? Nah, persen dari massa karbon adalah 85,7% dan sisanya adalah massa hidrokarbon. Nah, massa hidrokarbonnya berarti di sini adalah 14,3% ya. Nah, jadi 14,3% adalah massa siapa? Hidrogen ya. Nah, hidrokarbon itu kan senyawa yang terdiri dari karbon dan juga hidrogen. Nah, maka di sini karena hidrokarbon itu tersusun dari tersusun dari karbon dan hidrogen. Nah, di sini kita belum tahu rumus senyawa itu bagaimana, rumus empiris senyawa itu bagaimana kan begitu. Nah, jadi caranya adalah kita bandingkan ya persennya itu dengan AR masing-masing. Berarti di sini persen si karbon adalah 85,7%. Kita bandingkan dengan AR-nya. AR-nya berarti 12 ya. Kemudian persen H di sini berapa? 14,3%. Nah, maka kita bandingkan dengan AR masing-masing. Nah, setelah kita bandingkan dengan AR masing-masing, dapatlah perbandingan 1:2. Nah, 1:2. Nah, jadi nanti di sini dapat perbandingannya yaitu 1:2. Nah, jadi karena perbandingan jumlah molnya ya, jumlah molnya yaitu 1:2. Karena mol itu rumusnya kan gram per AR atau gram per MR atau persen per AR atau persen per MR. Nah, maka dapatlah nanti rumus empirisnya adalah CH2. Nah, C1, C-nya 1, H-nya 2. Nah, maka nanti di sini CH2, dapatlah rumus empirisnya CH2. Nah, kemudian cara mencari rumus molekulnya ya. Cara mencari rumus molekulnya yaitu kita kalikan ya, kita kalikan ininya ya. Kita kalikan dengan N. Jadi setiap senyawa yang sudah dapat rumus empirisnya ya, rumus empirisnya kan CH2. Ya, rumus empirisnya kan CH2. Nah, setelah dapat rumus empirisnya, kita kalikan dengan N. Nah, kita kalikan dengan N, itulah dia MR daripada senyawa tersebut. Nah, begitu. Jadi kita di sini mencari nilai N-nya. Nah, nilai N-nya di sini nanti dapatlah nilai N-nya itu adalah 4. Nah, maka kita kalikanlah dia rumus molekulnya itu rumus empirisnya dengan 4. Maka rumus molekulnya adalah C4H8 seperti itu. Nah, berarti dapatlah rumus molekulnya adalah C4H8. Nah, jadi yang 56 ini adalah MR-nya. MR itu artinya penjumlahan dari masing-masing AR-nya. Nah, berarti di sini ARC, karena di sini kan C berarti ARC dikali dengan apa? Dikali dengan ya, berarti ARC berapa di sini? ARC adalah 12 kan begitu. Ditambah 2 dikali 1, ARH sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 adalah 2. Kemudian 2 dikali
N, berarti 2N, berarti nanti di sini 56 ya, 56 dikurang 12 berarti berapa? Sama dengan 44 kan begitu, 44 kemudian 44 ini 2 kali 1 2 ya, berarti nanti di sini sebentar ya. Berarti di sini C dikali N, berarti C 12 dikali dengan N tambah 2 kali 1 kali N, berarti ini sama dengan 2, berarti sini 12 ditambah 2N, berarti 14N, berarti 14 kali 4 kali 4 16. Oh iya pas, berarti nanti seperti itu ya. Nah ini harusnya dikali dengan N dulu di sini ya. Berarti ini 12N ya, di sini 12N. Ini 12N. Nah, berarti ARC-nya dikali dengan N. Sorry ya, ini ARC ini kali N. ARC kali N tambah 2 dikali ARH kali N. Berarti nanti 12N tambah 2 kali 1N berarti 2N. Nah, berarti nanti di sini 14N sama dengan 56. Berarti N sama dengan 56 dibagi 14. Jawabannya adalah 4. Maka nanti dikalikan dengan 4. Maka N-nya adalah 4. Maka nanti C dikali dengan 4 berarti C4. H-nya 2 dikali 4 berarti H8. Berarti C4H8. Nah, jadi itulah dia untuk rumus empirisnya ya. Oke. Nah, penentuan kadar unsur dalam senyawa. Nah, penentuan kadar unsur dalam senyawa ini adalah rumusnya yaitu apa? Massa dikali dengan AR unsur per MR dari senyawa dikali dengan massa dari senyawa. Nah, persennya juga demikian, massa dikali AR X per MR dikali MR senyawa dikali persen senyawa, begitu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal perbandingan aja seperti itu ya. Untuk yang massa kita bandingkan dengan massa, misalkan massa X kita bandingkan dengan massa ARX gitu. Kemudian kalau dia MRX kita bandingkan dengan MR senyawa kita bandingkan dengan misalkan massa X kita bandingkan dengan ARX atau sama dengan massa senyawa kita bandingkan dengan MR senyawa, seperti itu ya. Nah, inilah rumus untuk penentuan kadar unsur dalam senyawa. Oke, nah ini ada contoh soal ya. Contoh soal di sini diketahui persennya kan begitu. Berdasarkan hasil penelitian ternyata di dalam kopi terdapat senyawa kafein. Hasil analisis menunjukkan bahwa kafein mengandung 28,9% nitrogen. Berapa jumlah atom nitrogen yang ada dalam satu molekul kafein? Nah, berarti nanti di sini karena persen kafein diketahui 28,9% nitrogen, maka kita di sini disuruh mencari jumlah atom jumlah atom nitrogen yang terdapat dalam satu molekul kafein. Nah, maka di sini kita cari adalah massa ya, massa daripada nitrogen tersebut. Nah, maka karena massa yang dicari, maka di sini bukan massa ya, tapi jumlah atom. Nah, jumlah atomnya itu adalah AR-nya begitu ya. Jumlah atomnya adalah AR-nya. Nah, AR berarti massanya jumlah atom, jumlah atom. Nah, jadi cara mencarinya ya, yaitu kita gunakan rumus yang tadi ya, persen N sama dengan M dikali ARN per MR kafein dikali
persen kafein. Nah, jadi di sini yang diketahui adalah persen nitrogennya. Nah, persen kafeinnya adalah 100%. Sedangkan MR dari kafein adalah 194. Nah, berarti nanti yang ditanya adalah siapa? M daripada jumlah atom nitrogen. Nah, maka nanti jawabannya adalah 4. Oke. Nah, mungkin itu dulu deh ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Nah, ini untuk mengenai mengenai yang penentuan kadar zat ini ya. Ini belum selesai ya. Ini masih contoh soal yang pertama ya. Nah, ini akan kita lebih jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Untuk M ini juga nanti akan kita jelaskan lagi di pertemuan berikutnya ya. Apa sebenarnya M ini, kan begitu. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.